Jadi PT-nya tanpa izin dari pemerintah, juga mengelola lahan masyarakat tanpa izin juga dengan masyarakat. Karena sepanjang sejarah ini dikelola, tidak pernah masyarakat Tanjung Manggis ini menyerahkan atau menyerahkan untuk ikut program apa yang direncanakan oleh PT RJP. Saat ini kami sedang berada di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Nah, Bapak sekalian, kita lihat bahwa yang berada di belakang ini adalah warga masyarakat di Tanjung Manggis, dan kita lihat di belakang kita ini adalah kebun sawit. Nah, ini adalah kebun sawitnya masyarakat, lahan masyarakat yang dulunya tanah ini, lahan ini berada di Sungai Asam. Nah, masyarakat ada 98 SKT yang dikeluarkan pada tahun 2006 oleh Desa Sungai Asam. Jadi, masyarakat tahun 2006 sudah memiliki SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Asam. Belum ada perusahaan sawit, belum ada RJP. Masyarakat sudah memiliki SKT-nya dikeluarkan tahun 2006. Nah, kemudian setelah terjadi pemekaran desa, Sungai Asam ini yang sebagian lahan yang sedang kita lihat sekarang ini itu masuk di Desa Sungai Bulan. Nah, saudara sekalian, awalnya dari 98 SKT ini yang lebih kurang mungkin hampir 200 hektar dikuasai oleh perusahaan sawit PT RJP. Nah, ini sangat aneh sekali. Mengapa pemerintah daerah membiarkan RJP mengambil merampok tanah masyarakat ini? Kita minta pada pemerintah yang berwenang untuk mencabut itu SK atau mencabut perizinan perusahaan PT RJP ini, karena mereka sudah melanggar ketentuan hukum yang ada. Dari pihak PT RJP itu saat mengelola, kami masyarakat sudah menghadang. Kami sudah melarang bahwa lahan ini tidak boleh dikelola. Tetapi dari pihak RJP itu tidak mengindahkan apa yang kami sampaikan. Seolah-olah ini adalah lahan yang oleh pemerintah dikasih izin. Oleh sebab itu kami ingin mencari keadilan. Kami atas nama masyarakat ingin mencari keadilan sampai dimanapun kami akan kejar ini semuanya, supaya nantinya betul-betul keadilan bagi masyarakat. Kita tahu bahwa lahan ini sangat berarti bagi masyarakat yang ada di Sungai Bulan, yang ada di Tanjung Manggis ini. Nah, kemudian tentu saja masyarakat ini masih membuka kesempatan kepada perusahaan RJP. Mungkin ada solusi apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki SKT sebanyak 98 SKT ini. Awalnya perusahaan ini menjanjikan sesuatu, ingin ada inti dan plasma. Sebagaimana aturan 70%, 30%. 70% dimiliki oleh perusahaan, 30% masyarakat. Tetapi itu hanya janji-janji saja. Dan perlu juga diketahui bahwa SKT tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada perusahaan. Kita nggak tahu dasar hukum mereka apa, sehingga perusahaan memiliki, menguasai lahan yang mereka sedang tanami sawit saat sekarang ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, atas nama masyarakat sekalian, kita akan berjuang terus. Setuju Bapak-Bapak semua? Kita akan berjuang pada titik keringan terakhir. Kita harus betul-betul berusaha bagaimana caranya hak-hak masyarakat yang terjolimi ini harus dikembalikan kepada masyarakat yang memiliki SKT sebanyak 98 SKT ini, yang tadi saya katakan sudah diterbitkan sejak tahun 2006 oleh Desa Sungai Asam ini. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi kami mohon kepada aparat penegak hukum, ya kami mohon kepada Menteri BPN supaya segera untuk menuntaskan banyak mafia tanah yang ada di Kalimantan Barat, termasuk yang dilakukan oleh RJP ini adalah salah satu bentuk mafia tanah dilakukan. Kita meminta supaya ini menjadi perhatian pemerintah, dan kita tidak ingin ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba masyarakat dengan suku-suku yang lain. Itu tidak kita hendaki. Kita ingin ini murni berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan persoalan etnis, bukan persoalan suku sekalian. Nah, kita tidak mau ada diadu domba oleh pihak perusahaan supaya masyarakat ini menjadi persoalan antar etnis. Kita tidak menghendaki demikian. Yang pasti bahwa masyarakat ingin mengembalikan hak-haknya sebanyak 98 SKT ini sebagaimana telah dikeluarkan oleh Desa Sungai Bulan. Setuju Bapak semuanya? Kita akan berjuang. Kita akan berjuang. Sekali lagi, kita akan berjuang dan kita akan laporkan kepada mafia tanah, kepada Kejaksaan Tinggi. Dengan kita ingin pastikan, kita buktikan statement Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi ingin menghantam
mafia tanah. Kita akan segera menyampaikan informasi ini kepada pihak kejaksaan. Dari sejarah awal bagaimana lahan ini bisa dikuasai oleh masyarakat, tentu dengan menggunakan galian manual, membuat parit. Hal itu sudah cukup jelas. Namun hal itu tidak diindahkan oleh PT RJP, bahkan dikatakan bahwa ini bukan lahan masyarakat. Yang jelas lahan ini dikuasai betul oleh masyarakat, bahkan itu sebelum tahun 2006 udah dikuasai oleh masyarakat. Cuman entah kenapa sampai sekarang carut marut tentang persoalan ini tidak pernah selesai. Banyak yang tumpang tindih surat kemungkinan, sehingga hal ini harapan kami, harapan masyarakat semua agar segera dari pemerintah atau orang-orang yang berwenang untuk menangani hal ini bisa menyelesaikan persoalan tanah yang dimiliki oleh masyarakat Tanjung Manggis yang untuk sementara ini dikuasai begitu saja oleh PT RJP. Masyarakat ini yang punya tanah, supaya pemerintah bisa menyikapi dengan bijak. Kami ingin tanah kami ini dikembalikan utuh. Jadi adapun seandainya suatu saat ini ada sanksi terhadap RJP, untuk yang pertama sanksinya adalah supaya bisa lahan ini dikembalikan plus dengan isinya. Kalaupun tidak, dicabut, kami mau tanam sendiri. Dulu waktu ada datang sosialisasi, sementara kami juga tidak tertarik untuk ikut, ini dibuatkan jalan untuk akses supaya masyarakat Tanjung Manggis itu bisa ke kota, ke Sungai Bulan dan lain sebagainya. Ini dibuatkan, entah tiba-tiba apa sebabnya kami juga tidak tahu, dipotong begini tanpa izin juga dengan kami pemilik lahan ini. Jadi arogansi daripada PT itu sudah keterlaluan. Tanah kami diambil, kemudian hasil buminya juga kami tidak dikasih, akses kami jalan untuk keluar ke kota juga dibuat seperti ini. Ini sudah kezaliman yang luar biasa.